warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina kesempatan ieu abdi Rafi Maulana salaku MC. Acara pertama mari kita maca basmalah bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua kecap sambutan dipandu catur oleh moderator. Wilujeng enjing anu caang nona anu hormat Abdi Carlo bakal jateng MC dina acara seminar formal anu khusus pisan diri. Mudah-mudahan sadayana aya dina kasayan sareng siap melangkah kana wawasan anu total kurang ingin ayeuna. Sarecan urang asup kana inti acara hayu agung mendamel sabaraha announcement penting. Punten sarengkan telepon seluler anjeun salami acara kita dengan tindakan gangguan sarang pastikan yang anjeun parantos nyandak maksudnya nopet sarang nopet kita nyata titik-titik kunci anu anjeun biasa dina suasana anu penuh pangarawat jeung semangat gotong royong. Ayo urang salumpih pikeun nyaratkeun tantangan jeung sampetan anu bakal dibahas ayeuna. Tanpa basa-basi teu hayu urang mimitan untuk sesi kahiji anu ingkang pisan. Mudah-mudahan acara ini biasa masihan wawasan sareng inspirasi ka urang sadayana di mana urang bakal ngangkat tema FOMO. Hatur nuhun kana sakasimpinan sareng kerjasama. Yang ketiga itu penyajian materi narasumber. Nempangkan Carlo salaku moderator dina acara. Nempangkan rencangan rapi salaku host. Nempangkan Chelsea sareng Alia salaku penyatur. Nempangkan rencangan Abdi Dinda salaku juru catatan. Sang jenah aya pemahaman materi di Chelsea jeung Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ti acara di teste kanti tema anu serius sareng pentingnya eta FOMO di kalangan remaja. Dina zaman globalisasi ayeuna, sagala aspek kahirupan memangsungna pisan kana media sosial. Segala anu urang butuhkeun sigana gampang pisan. Dina harti urang sok dilayanan sareng disuap ku media sosial secara terus-terusan. Boh informasi anu positif atanapi negatif. Dampak positif sareng negatif ieu pasti pangaruh pisan pikeun Gen Z. Remaja Indonesia kiwari dibaratkeun sapi ditungtungkeun kuring aya saha di dieu nu nyaho maksud pasemon teh hartina jalma anu gampang dipangaruhan. Kitu kaya remaja Indonesia kiwari gampang pisan kapangaruhan ku sagala rupa nu dibidangkeun dina media sosial. Ieu tangtu pisan bahaya pikeun remaja umur urang sabab dina umur ieu pikiran jeung lampah urang masih labil serta kami masih haus keur pasir boros. Saur remaja di Indonesia anu disieun katinggaleun ku tren anu terus-terusan asalna dina media sosial atanapi anu biasa disebut Gen Z sorangan FOMO. FOMO biasa nyerang saha wae talaki atanapi awewe. Ngora tapi sepuh istilah ieu mimiti dipopulerkan tahun 2013 ku ilmuwan anu ngaranna Dr. Andrew. Alasannya yaitu kalaleuwian pamakaian gadget, ngabandingkan diri jeung batur, henteu bersyukur kana naon anu anjeun gaduh. Yang keempat, gampang kapangaruhan ku lingkungan sabeureureuh. Akibat dari FOMO ini adalah 1. Mengaruhan kaya finansial marehanana bakal zaid ngalakuan tren tanpa iwal belanja rada loba duit. Tina kebiasaan goreng ieu rupa-rupa masalah kaeuan timbul. Ieu kalebet kasusah nabung, konsumtif, boros, gagabah dina ngahutang anatapi ngandalkeun pinjaman bahkan anu haram. Yang kedua aya leuwih padali kana media sosial libatan kahirupan nyata. Baru karena kahayang pikeun di kawanah ku bantur dialam aya contona nyoco media sosial dan validasi. Yang katilu aya sok panasaran kana kehidupan batur. Contohnya ninggali babaturan di Bali kudu ka Bali. Yang keempat aya meangkeun duit saluruhan hartosna anjeun sarta melihal anu teu bener. Penting dina preteks teu katinggaleun zaman. Contohnya kantong solar. Yang kelima aya ucapkeun nya sanajan ayeuna teu ngaranna kawas eta
Dia sering kajantenan nalika aya anu hoyong sono naon wae. Janten aranjeunna nampi unggal uleman anu leres-leres henteu dipakaresep tapi henteu diperyogikan. Di era globalisasi saat ini segala aspek dalam kehidupan sangat bergantung pada sosial media. Semua yang kita butuhkan seolah-olah dipenuhi dengan sangat mudah. Dalam artian kita selalu disuguhkan dan disuapi oleh sosial media secara terus-menerus, baik itu informasi positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif ini pasti sangat berpengaruh bagi generasi Gen Z. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi remaja seusia kita karena usia sekarang ini pikiran dan perbuatan kita masih labil dan masih haus akan kesenangan dan bersifat foya-foya. Banyak remaja di Indonesia yang sangat takut tertinggal oleh tren yang terus-menerus datang dari sosial media atau yang biasa Gen Z sendiri menyebutnya itu FOMO. FOMO itu bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang muda maupun yang sudah tua. Istilah ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 2013 oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Andrew K. Jadi kepanjangan FOMO itu adalah fear of missing out, atau secara singkatnya bisa diartikan sebagai kondisi seseorang yang sangat takut tertinggal. Kondisi ini banyak dialami oleh Gen Z di Indonesia. Penyebab dari FOMO yang pertama adalah penggunaan gadget yang berlebih. Yang kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Yang ketiga, kurang bersyukur atas apa yang dimilikinya. Yang keempat, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. FOMO ini dapat dikurangi dengan beberapa tips sebagai berikut. Yang pertama, fokus kepada diri sendiri. Yang kedua, membatasi penggunaan media sosial dan gadget. Yang ketiga, mencari koneksi nyata. Yang terakhir, menghargai diri sendiri. Acara selanjutnya ada sesi tanya jawab. Oke teman-teman, tadi kan dari cerita ini dari materinya itu tentang FOMO. Ada nggak dari salah satu kalian yang ingin bertanya tentang materi? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Keisha Farmadani dari kelompok 1. Saya mau tanya yang pertama, itu FOMO tuh termasuk gangguan mental nggak sih? Terus yang kedua, FOMO tuh termasuk penyakit yang harus disembuhkan atau enggak? Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, tidak. Sebelumnya saya dari kelompok 5, saya Ida Bagus. Pertanyaan saya adalah apa perbedaan antara FOMO dan rasa cemburu atau kecemburuan sosial? Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Wikana dari kelompok 3. Apakah ada cara untuk mengatasi atau mengolah FOMO? Ada apa yang ingin bertanya lagi? Keisha, yang kedua boleh diulang nggak pertanyaannya? FOMO tuh termasuk penyakit yang harus disembuhkan atau enggak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. FOMO itu termasuk gangguan mental atau tidak? Dan FOMO itu termasuk penyakit yang harus disembuhkan atau tidak? Jadi FOMO itu menurut saya termasuk gangguan mental karena FOMO itu mengancam kesehatan jiwa. Adanya perasaan takut ini dapat mengganggu kesehatan jiwa seseorang seperti stres, kecemasan, sulit tidur, kurang percaya diri atau rendah diri. Karena dirinya tuh sering membandingkan satu sama lain. Misalnya saya dengan Chelsea, kenapa sih dia bisa ini, saya nggak bisa ini? Oh, dia punya ini, saya nggak punya ini. Jadi dia selalu membandingkan dirinya ke orang lain. Apa yang dia nggak punya sama orang lain tuh terus dibanding-bandingkan, yang itu menyebabkan adanya gangguan mental seperti kecemasan dan stres. Terus yang kedua, FOMO termasuk penyakit yang harus disembuhkan atau tidak?
Menurut saya tuh harus, karena dari diri sendiri aja dia sudah membandingkan dengan orang lain. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita punya sekarang ini, apa yang kita miliki, pokoknya semua harus disyukuri. Jadi itu harus disembuhkan. Saya akan menjawab pertanyaan Ida, apa perbedaan antara FOMO dan kecemburuan sosial? FOMO sama kecemburuan sosial itu nggak ada bedanya, Ida. Dia itu sama-sama membandingkan dirinya sama orang lain yang lebih dari kita. Ada yang disanggah? Saya akan menjawab pertanyaan Wikana, apakah ada cara untuk mengatasi atau menanggulangi FOMO? Ada caranya, beberapa tipsnya, yaitu satu, fokus pada diri sendiri. Jadi orang yang terkena FOMO ini tuh harus fokus kepada diri sendiri untuk tidak merasa dirinya tuh kurang daripada orang lain. Yang kedua ada membatasi penggunaan media sosial dan gadget. Jadi penggunaan media sosial untuk orang yang terkena FOMO ini merupakan pengaruh negatif. Yang ketiga, mencari koneksi nyata. Jadi koneksi nyata itu ya, mencari teman yang tidak membuat orang itu terus-terusan untuk membandingkan dirinya kepada orang lain. Yang keempat, hargai diri sendiri. Jadi kita harus menghargai diri sendiri agar kita tidak merasa kurang dari orang lain. Mau nanya? Oke, saya mau nanya nih, kalau FOMO berolahraga kayak nge-gym, bersepeda, atau lari, apakah itu FOMO yang positif atau negatif? Jawab langsung. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fahri. Jadi FOMO buat kepentingan apa tadi, olahraga ya, olahraga sepeda, lari. Nah itu masuknya FOMO positif ya kalau menurut saya, karena dia kayak melihat orang lain, dia rajin banget olahraga segala macam, tapi diri sendiri tuh nggak ada yang namanya kegiatan langsungnya. Jadi dia melihat orang dulu, baru dia mengikuti orang itu. Jadi dia mengikuti temennya buat mengikuti olahraga. Jadi dia kayak pokoknya mengikuti yang benar. Kalau misalnya orang itu konsisten gitu? Hah? Konsisten. Gini loh. Kan namanya itu olahraga kan udah pasti positif tuh. FOMO kan terkait dengan ikut-ikutan yang dari Gen Z. Contoh lah, misalnya nih, saya kan ekskul bulu tangkis nih. Si Pak ini pengen ikut-ikutan bulu tangkis gitu loh. Itu kan sebenarnya itu kan nggak terlalu berpengaruh buruk. Malah itu bagus buat memotivasi si Fahri Rozi ini buat memperbaiki tuh kebugaran badan dia. Jadi menurut saya tuh, atau opini saya tuh, FOMO terhadap dalam bidang olahraga atau apa itu sangat-sangat positif. Cukup konsisten dalam apa dulu nih? Dalam ya itu berolahraga, cuma dia berdua itu nggak konsisten dia. Sebenarnya sih kalau buat konsisten atau enggak itu tergantung dari dia. Cuma kalau misalnya dia udah misalnya nggak konsisten tuh, kita lagi memotivasi itulah dia jauh lebih baik dan lebih konsisten lagi. Momen dalam bentuk positif gitu kan. Akan tetapi kalau misalkan hal positif emang baik sih, bagus. Akan tetapi kalau misalkan tidak dibarengan dengan kemampuan disipliannya sendiri, itu akan mengakibatkan fatal untuk dirinya. Jadi
balik kepositifan itu pasti ada negatif sesuai dengan kemampuan diri pribadinya. Paham kan? Iya. Kan mau yang positif itu kayak misalkan olahraga, gitu kan? Hal-hal yang positif menurut umum, secara globalnya, gitu kan? Akan tetapi belum tentu dia yang melaksanakannya jadi lebih baik dan positif, bisa aja mengakibatkan negatif. Misalkan kayak olahraga, memang baik kita mengikuti olahraga sesuai dengan kemampuan orang yang kita ikuti, belum tentu kita mampu mengikutinya sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Di balik positif, belum tentu orang lain itu menganggapnya positif. Dijelaskan dengan kemampuan dia. Ya. Ya, maka dari itu kalau misalnya kita harus bisa memilih untuk FOMO yang positifnya. Kalau misalnya kita masih bisa melakukan aktivitas itu dan diri kita masih mampu untuk melakukan aktivitas itu, jadi kita bisa. Tapi kalau misalnya dari kitanya, misalnya temen ini olahraga, terus kita ikut-ikutan olahraga, tapi dari fisiknya kita nggak kuat, itu merupakan FOMO yang negatif ya. Jadi kita sebagai Gen Z juga itu harus bisa memilih gimana caranya ikutan FOMO yang positif. Iya, kalau yang positif itu pasti ada negatif juga. Ya, Nah, ya baru masuk. dah. Mau nanya. Diri kita sendiri, kakinya dia, sama bantuan yang diatur kalian. Oke, cara selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang disampaikan oleh moderator. Singkatnya, FOMO atau fear of missing out nyaita sedang ngerasa ketinggalan. Usah waktu ilusium dina kegiatan utama. Perasaan diuang jeung sieun anu timbul dina diri jalma. Alatan langit palanya kayani warta, red jeung palsejen. Salah sahiji penyebab FOMO nyaita penggunaan media sosial. FOMO ieu biasa dikiraman kutip ieu. Sahiji fokus kana diri. Kadua, ngawetan pamekan media sosial jeung gadget. Katilu neangan sambutan nyaita. Keempat, nghardeun diri. Acara selanjutnya dan terakhir yaitu panutup. Mun kasadayana dina waktu ieu presentasi materi pamongkis FOMO. Mugia saderek sadayana ngantos kana anu dimungkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu baca hamdalah bebarengan. Alhamdulillah.